Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Hairul Umam, tempat kita menggali lebih dalam tentang sejarah dan konflik yang membentuk dunia kita hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu konflik paling lama dan berbahaya di dunia, yakni sejarah perjalanan menuju demokrasi semenanjung Korea pada tahun 1980-an. Ketegangan dengan Korea Utara pun menjadi salah satu faktor yang penting terkait sejarah yang kelam ini. Bagaimana kelanjutannya dan bagaimana kisah sejarahnya? Mari simak video penjelasan berikut ini. Tahun 1987 adalah titik balik di sejarah Korea Selatan, di mana ini bertransisi dari rezim otoriter yang represif menuju demokrasi. Pemerintahan otoriter yang dimulai pada era 1960-an berlanjut hingga kepemimpinan Chun Doo-hwan, seorang jenderal militer yang naik tampuk kekuasaan melalui kudeta pada tahun 1980. Pada dekade 1980, Korea Selatan masih berada dalam ketegangan internal, dengan gerakan pro-demokrasi yang semakin menguat, terutama di kalangan mahasiswa dan kelas menengah. Ketegangan dengan Korea Utara juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan rezim otoriter. Pemerintah menggunakan ancaman dan Korea Utara untuk membenarkan kebijakan keamanan yang keras, termasuk menahan siapapun yang dicurigai sebagai simpatisan komunis. Pemerintah juga mengawasi dan menindas aktivis yang memperjuangkan demokrasi, dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Kondisi ini menciptakan suasana ketakutan di mana masyarakat umum dan kelompok mahasiswa berupaya untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap sistem yang dianggap mendengkang kebebasan. Salah satu peristiwa yang menjadi katalis utama gerakan pro-demokrasi adalah kematian seorang mahasiswa bernama Park Jong-chul pada tahun 1987. Park Jong-chul merupakan mahasiswa Universitas Nasional Seoul, ditahan dan disiksa hingga tewas oleh polisi saat diinterogasi tentang aktivitas politiknya. Ketika berita mengenai penyiksaan ini terungkap, publik bereaksi dengan marah dan protes mulai bermunculan di seluruh negeri. Kematian Park Jong-chul menjadi simbol penindasan brutal yang dilakukan oleh rezim militer dan sekaligus menyulut kemarahan masyarakat yang selama ini terpendam. Carter J. Eckert adalah seorang sejarawan. Ia menyatakan bahwa tahun 1987 adalah momen penting dalam sejarah Korea Selatan yang menandai kemenangan rakyat atas rezim otoriter. Ia menganggap bahwa gerakan pro-demokrasi pada tahun 1987 membentuk fondasi bagi kebangkitan ekonomi dan demokrasi Korea Selatan. I was laid off in 1986, and in 1987 there was the Yugor Hangjang, or the Struggle of June. That was sparked by Park Jong-chul, a college student who had lost his life after being tortured in the Daegongbunshi, which is a building where activists were held and tortured. In 86, just 8 months before Park Jong-chul had met his fate, I experienced the same torture in that same building. But I had all this guilt that I had made out of the torture room alive. Park Jong-chul was held just across the hall from me. He came up in the same region as me. He was tortured in the same space as I. But I escaped with my life, and he lost his. This caused me such great pain and guilt. So I fought as hard as I could. Gerakan pro-demokrasi semakin menguat setelah kematian Park Jong-chul. Demonstrasi dan aksi protes yang awalnya diikuti oleh mahasiswa segera mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk pekerja, pengusaha, dan bahkan tokoh-tokoh agama. Solidaritas yang terbentuk di antara masyarakat Korea Selatan ini menggambarkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap pemerintah, serta keinginan kuat untuk perubahan. Pada bulan Juni tahun 1987, gelombang besar protes yang dikenal sebagai Gerakan Juni atau June Struggle. Gerakan Juni 1987 menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah modern di Korea Selatan. Demonstrasi besar-besaran di Seoul dan kota-kota besar lainnya memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan. Awalnya pemerintah merespon dengan kekerasan dengan mengerahkan polisi bersenjata dan menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran. Meskipun transisi menuju demokrasi berlangsung lambat, peristiwa tahun 1987 membuka jalan bagi Korea Selatan untuk berkembang menjadi negara demokratis yang stabil.
Gelombang besar protes yang dikenal sebagai Gerakan Juni atau June Struggle ini berlangsung di seluruh negeri dan kota-kota besar di Korea Selatan. Ribuan orang turun ke jalan menuntut demokrasi dan diakhirinya kediktatoran militer Korea Selatan pada tahun 1987. Hingga hari ini, perjuangan yang terjadi pada tahun 1987 tetap dikenang sebagai simbol ketabahan dan semangat juang rakyat Korea Selatan untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak asasi mereka. Mengingat bahwa telah terpisahnya semenanjung Korea menjadi dua negara yakni Korea Utara dengan Korea Selatan, menjadikan Korea Selatan menganut kapitalisme yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat yang berarti kebebasan. Peristiwa mencekam ini memakan banyak korban dan meninggalkan kesedihan mendalam bagi yang ditinggalkan, di antaranya keluarga beserta teman-teman seperjuangan yang berdiri untuk menegakkan keadilan di tanah air yang mereka cintai.